warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 19752556, Program Studi D3 Akuntansi 2B, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan Good Corporate Governance (GCG). Pengertian GCG. Istilah Good Corporate Governance (GCG) atau Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commit tahun 1992 dalam laporan yang dikenalkan sebagai Cadbury Report. Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance yang biasanya disebut dengan GCG atau tata kelola yang baik, adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep GCG. Yang pertama, wadah. Wadah itu sebagai organisasinya, perusahaan sosial pemerintahan. Yang kedua, model. Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Yang ketiga, tujuan. Tujuannya yaitu meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Yang terakhir, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Nah, yang keempat, mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit, antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dalam arti luas, antar seluruh pemangku kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, fairness atau perlakuan yang setara. Merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer seperti pemasok, pelanggan, karyawan, pemodalan, maupun pemangku kepentingan sekunder, misalnya seperti pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Hal inilah yang memunculkan konsep stakeholders, seluruh kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan stockholder atau pemegang saham saja. Yang kedua, transparansi. Biasanya disebut juga dengan prinsip keterbukaan. Artinya, kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Yang ketiga, akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan, financial statements, yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Yang keempat, responsibilitas, biasanya disebut dengan prinsip tanggung jawab, di mana prinsip ini adalah para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam prinsip tanggung jawab ini sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Yang terakhir yaitu kemandirian.
Sebagai prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Saya akan menjelaskan tanggung jawab responsibilitas. Yang pertama, dimensi ekonomi, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, dimensi hukum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Yang keempat, dimensi sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan corporate social responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Yang kelima, yaitu dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat GCG. Apa saja sih manfaat dari GCG itu? Menurut Piaget dan kawan-kawan tahun 2003, yaitu yang pertama, berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menetapkan GCG. Yang keempat, kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis sistem ini, dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lengkap bisnis kini telah banyak berubah. Yang kelima, yaitu secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustivandana tahun 2007, yaitu manfaat GCG yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang terakhir, yaitu melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian GCG, prinsip-prinsip GCG, manfaat GCG, di sini saya akan membahas kasus GCG, yaitu PT Jam Sostek. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jam Sostek atas laporan keuangan pada tahun 2011 dengan nilai di atas 7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan, dalam diskusi Indonesia menuju era Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada 4 temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2011 Jam Sostek yang menyimpang dari aturan. Yang pertama, Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tanggal 22/2004. Yang kedua, Jam Sostek kehilangan potensi iuran, terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan tahun 2011, potensi penerimaan Jam Sostek yang hilang mencapai
36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Yang ketiga, BPK menemukan jam sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes, yaitu MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Yang keempat, adapun temuan keempat dari BPK adalah masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi, pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Yang pertama, Jam Sostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT. Yang kedua, Jam Sostek belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. Yang ketiga, Jam Sostek masih perlu membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung kehandalan data. Yang keempat, Jam Sostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. Hal tersebut terlihat bahwa Jam Sostek belum menjangkau seluruh potensi kepesertaan dan masih terdapatnya peserta perusahaan yang tidak patuh termasuk BUMN. Yang kelima yaitu Jam Sostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan JHT kepada 1,02 juta peserta tenaga kerja usai pensiun dengan total saldo 1,86. Setelah kita sudah tahu kasus PT Jam Sostek, di sini saya akan menganalisis kasus PT Jam Sostek berdasarkan prinsip GCG. Yang pertama, transparansi keterbukaan. Secara sederhana, bisa dikatakan keterbukaan informasi perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, cukup, tepat kepada para stakeholder-nya. Informasi yang dilaporkan yaitu keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Namun, sayangnya PT Jam Sostek tidak menerapkan prinsip ini. Karena jika dilihat dari kasus yang sudah kita tahu, maka PT Jam Sostek dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seharusnya PT Jam Sostek ini terbuka dalam hal laporan keuangan agar dapat dengan mudah diawasi dan dievaluasi baik oleh para pemegang saham ataupun oleh perusahaannya itu sendiri. Yang kedua yaitu accountability dapat mempertanggungjawabkannya. Accountability yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan mempertanggungjawabkan elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Jika dilihat dari PT Jam Sostek tidak menerapkan prinsip ini, karena jika dilihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh PT Jam Sostek, akuntan tidak menuliskan laporan keuangan yang benar, sehingga mengakibatkan kehilangan banyak kas yang entah kemana. Seharusnya akuntan ini dapat melaporkan dengan benar dan dapat mempertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu responsibility. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. PT Jam Sostek jika dilihat dari penyimpangannya yaitu belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium trend notes MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Seharusnya PT Jam Sostek ini menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi sebab musabab perusahaan. Yang keempat yaitu independensi, yaitu kemandirian.
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Terlihat dari penyimpangan yang dilakukan PT Jam Sostek ini, terlihat bahwa PT Jam Sostek ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan memumpuk kekayaan pribadi tanpa pemikiran kepentingan masyarakat. Yang kelima yaitu fairness, kesetaraan atau kewajaran. Prinsip ini menuntut adanya yang adil dan memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragama kepentingan dalam perusahaan. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposit belum sepenuhnya memadai. Di sini saya akan mengambil kesimpulannya, yaitu dari kasus tersebut merupakan kasus penyimpangan laporan keuangan pada tahun 2011 yang tidak efektif dalam proses pengerjaan Jam Sostek. Menurut saya, kasus ini haruslah segera diatasi karena memang merugikan masyarakat. Kasus ini hanya untuk memperkaya diri sendiri. Adapun cara untuk menyelesaikan kasus ini yaitu dengan pembenahannya terlebih dahulu pada tata kelola perusahaannya agar jauh lebih baik. Karena peristiwa ini menurut saya diakibatkan karena sistem good corporate governance-nya yang kurang baik. Selain dari perusahaannya, seharusnya Bapepam LK juga harus bertindak supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan juga perusahaan mampu menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance sehingga akan terciptanya pasar modal yang jujur, transparansi, dan yang paling terpenting yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri.